lagi ya. Kita sekarang ya lebih rajin lah ya ngevlog, berhubung banyak yang komplain, Mbak Ria lama nggak bikin vlog, Mbak Ria kok lama videonya masih itu aja saya tonton. Dibuatin dong video barunya. Ya udah, kita mulai bikin video lagi supaya teman-teman yang baru belajar beternak bisa lebih belajar lagi ya tentang ternak babi. Nah, kemarin ada yang komen di video saya yang baru pada saat saya ngecek kandang penggemukan, kalau obat cacing itu untuk induk bunting boleh nggak disuntik ya kan. Nah, kali ini di vlog kita kali ini kita bahas untuk obat cacing ya yang kita pakai di kandang Ria Farm. Jadi yang kita rekomendasi itu apa aja. Jadi kita ada pakai 3 macam ya. Ini ada Intermectin. Ini ada Intermectin dari Holland ya. Ini kita pakai, cuman ini isiannya 50 ml. Ini ada obat cacingnya. Nah, isiannya kayak begini dalamnya. Terus ada juga ini Kanbinsu ya. Kanbisu. Ini dari Yongsin. Ini isiannya 100 ml. Ini 100 ml untuk 100 ml untuk satu botolnya. Kalau yang Intermectin ini isiannya cuma 50 ya. Terus ini dosisnya kalau yang untuk Kanbisu itu 0,3 ml per 10 kilo berat badan. Jadi dosisnya memang kecil-kecil biasanya. Berarti ini juga kita pakai Concure ya. Ini Concure obat cacing bubuk. Jadi kalau buat kalian yang nggak bisa nyuntik, kalian bisa pakai yang bubuk kayak gini. Ini dosisnya ini semuanya udah ada untuk babi itu berapa. Itu nanti kalau kalian mau tanya cara pakainya atau dosisnya berapa, kalian bisa chat admin aja ya di bawah ini, nanti kalian bisa chat supaya lebih lengkap. Nah, kalau untuk babi indukan ya yang lagi bunting itu biasanya kita nggak pakai yang injeksi, karena ini kita nggak rekomend ya, atau kita nggak saranin, karena kita juga nggak pernah pakai yang injeksi untuk babi bunting karena nanti rawan keguguran ya. Biasanya kalau untuk babi bunting, induk-induk bunting, itu kita pakainya yang ini, yang bubuk, jadi nggak yang injeksi, ini aman. Ini biasanya kita pakai untuk induk bunting dan juga penggemukan ya. Penggemukannya itu kalau udah berat, misalkan yang udah besar-besar, itu perlu obat cacing, kan nggak susah ya kita nyuntik satu-satu. Biasanya kita pakai yang bubuk untuk dicampurin di pakan, jadi supaya lebih efisien. Untuk aturan pakainya ini udah tertera jelas ya di sini. Nanti kalian bisa chat WA admin aja. Nah, ini kalau Intermectin atau yang injeksi, ini biasanya kita pakainya itu per kasus ya. Jadi kalau untuk babi penggemukan, Mbak Ria pakai juga nggak? Kita pakai di sini kalau dia misalkan ada yang bentol-bentol, merah-merah ya, atau yang skabies, atau yang memang ada kira-kira cacingan agak parah, itu biasanya kita injek per individu. Nah, dan juga biasanya untuk induk ini, induk yang lagi nyusu. Ini induk yang lagi nyusu, yang mau sapeh ya kan, yang lagi seminggu, 2 minggu mau sapeh, kita injek obat cacing lagi. Ini kan nggak cuma obat cacing ya, tapi juga untuk parasit bisa, sama juga untuk kalau untuk induk babi, jadi nanti ini kulitnya yang jelek-jelek ini bisa ganti kulit, bisa ngelupas ya, bisa ganti kulit, bulu-bulunya itu rontok-rontok, ganti sama bulu baru. Jadi induk babinya mulus-mulus, jadi nggak kulitnya itu nggak yang bersisik gitu ya. Udah gitu bulunya juga nggak yang berdiri-berdiri. Kalau kita biasanya karena bulunya jering-jering gitu kan, habis itu kusam. Jadi kalau udah dikasih obat cacing, itu biasanya dia nanti ganti kulit, bulunya juga bagus, jadi mulus lagi. Kalau saya di kandang itu, kalau untuk induk yang lagi nyusu kayak gini wajib sih kena obat cacing ya. Sama ini kan untuk kutu juga, kutu bawah kulit, parasit, cacing ya kan. Ini wajib karena supaya anaknya juga yang masih nyusu ini ada kena efek obat cacing juga ya, karena kan dari air susu. Nah,
Ini rekomendasi kita 3 obat ini. Kalian bisa chat admin kalau bingung dapatnya di mana. Itu cara pakainya juga udah ada ya kan. Nah, ini nanti kita juga ada mau disuntik. Nanti saya kasih contoh sama Pak Tut. Itu wajib. Jadi kalau udah waktu nyusu kayak gini kita kasih obat cacing ya. Nanti waktu dipisah dari anaknya itu bulu-bulunya atau kulitnya udah bagus lagi, udah mulus lagi. Itu kalian siap untuk dikawinkan lagi. Jadi nanti waktu sudah bunting itu bulunya juga masih bagus, kondisinya juga masih enak. Jadi nggak waktu nanti udah hamil baru bentol-bentol kulitnya ya kan, malu mulai cacingan, itu susah, nggak bisa disuntik lagi. Jadi supaya efektif itu memang suntik, tapi seperti induk saya di bawah ya kan, itu kan banyak induk buntingnya. Itu biasanya kita kasih juga 3-4 bulan sekali di campuran pakan untuk lebih memastikan cacingnya itu clear dari cacing. Itu kita campurkan di pakan ini selama 7 hari. Ini ada sih aturan pakainya ya. Jadi kalau untuk di bawah 50 kilo kita pakainya berapa hari. Kalau di atas 50 kilo pakainya berapa hari. Untuk babi di bawah 50 kilo itu dia 5 hari aja di campuran pakan. Terus kalau yang untuk 50 kilo ke atas itu dia 10 hari di campuran pakan. Jadi nanti ini udah ada, ini bisa disimpan lama ya. Ini aja yang saya pegang, ini expirednya 2027. Jadi biasanya kita pemberian obat cacing itu berkala, 3 bulan sekali biasanya. 3-4 bulan sekali bisa nggak? Bisa. Itu yang memang SOP ya, rutin di kandang. Tapi kalau yang per kasus, per individu ya, per babi, kalau misalkan kalau mendadak tiba-tiba di tengah jalan bentol-bentol kulitnya, bisa nggak? Selama dia nggak bunting, bisa. Misalkan induk nyusu, misalkan penggemukan, kan kadang-kadang ada musim ya, musim misalkan peralihan musim dari musim hujan ke musim kering, mungkin airnya kurang bagus atau gimana, atau cuacanya yang agak kurang bagus, ada skabies atau apa, itu bisa diinjek per individu. Jadi kalau babi kita banyak 100 ekor gitu, babinya udah besar-besar kan susah pegangnya. Jadi kita pakainya yang bubuk. Tapi kalau cuma 1-2 ekor gitu kandangnya baterai, ya udah kita tinggal injek ini aja. Oke, bentar saya panggil Pak Tut dulu supaya bisa disuntik ini untuk contohnya. Pak Tut nyuntik ini induknya, ini belum waktunya pisah ya. Ini nanti pisahnya tanggal 28. Jadi sebelum pisah, ini induknya biasanya 2 minggu beranak, saya kasih ini, saya kasih obat cacing. Jadi supaya pada saat nanti pisah induk, itu induknya udah mulus. Karena kan kita harus kasih vitamin yang lain. Itu nanti waktu pisah kita biasanya kasih vitamin E, udah gitu dibarengin sama antibiotik supaya susunya itu kalau bengkak nggak terlalu sakit. Nah itu Pak Tut masih nyiapin untuk contoh pemberian obat cacingnya. Itu biasanya kalau untuk induk-induk besar kayak begini, kalau untuk Intermectin ini yang biasa, itu biasanya dia 1 mili per 33 kilo. Nah ini juga sama karena dia 0,3 per 10 kilo. Kalau ini 1 mili 33 kilo. Berarti ini juga sama sih, 0,3, dia 1 mili untuk 30 kiloan ya. Jadi di kandang masih ada ini nggak obat cacing? Habis pakai yang ini. Jadi kita pakai yang ini. Nah ini kita ngasihnya itu di daerah leher ya. Biasanya kalau untuk obat cacing Intermectin itu dia bawah kulit ya. Jadi nggak langsung tembus ini apa? Tembus daging. Ini kita ngasihnya sekarang 1 cc-nya untuk 30 kilo. Jadi kalau untuk induk besar kayak begini, biasanya kan ini induknya ini sekitar 200 kilo lah anggap. Jadi kalau 3 cc itu 3 kali 3 90-an, bisa 5-6 cc. Biasanya kita kasih 5 cc aja nggak apa-apa. Jadi supaya nggak terlalu over juga, nggak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak. Jadi jangan terlalu over ininya ya. Nah ini contoh suntikannya di Pak Tut. Kita pakai suntikan yang 5 cc. Jarumnya jarum kucit. Jarumnya dia kita pakai biasanya untuk jarum kucit
ya untuk jarum anak babi supaya nggak terlalu besar. Karena tembusan kulit induk babi itu kan biasanya tebel ya kan. Jadi kalau yang masuk itu jarum anak itu nggak sampai tembus ke dalam. Itu sih tipsnya untuk peternak ya di video kita kali ini. Jadi biasanya kita pakai spade, boleh pakai spade yang 10 cc nggak apa-apa. Pakai yang 5 cc boleh. Biasanya kita sih pakainya 5 cc, 6 cc. Kalau induk kecil ya 3, 4, tapi balik lagi ya sama dosis obatnya gitu loh. Jadi 0,3 itu kan di bawah 1 mili ya. Jadi bukan 3 mili, 0,3. Berarti kalau 0,6, 0,9 gitu kan 1 cc. Nah, itu 0,9 aja udah 30 kilo. Berarti masih mirip dosisnya 1 cc untuk 33 kilo berat badan. Jadi kalau yang kayak gini kita kasih 5 cc aja itu udah ngefek. Jangan dikasih 1 cc, nggak ngefek nanti. Ini kasih. Nah, ini kita pakai jarumnya yang anak babi yang kecil. Ini kita spade-nya yang 5 cc. Ini patut suntik yang kanbisu ya, karena induk kita banyak, kita supaya pakai yang 100 mili. Nah, ini cara pakainya, tusuk. Nah, obatnya kalau emang udah keluar nggak boleh dimasukin lagi ya. Jadi harus dibuang. Jadi supaya obat yang di dalam itu tetap steril, tetap bersih. Nggak boleh udah keluar nanti kita balikin lagi masuk, nggak boleh. Yang ini belum ya? Oh, udah nih Pak Tut. Ini udah. Ivermectin Super. Oh, udah. Oke, ini. Ya. Ini yang ini. Nah, ini kita bisa lihat karena yang ini udah dapat disuntik. Jadi ini kita tetap wajib injeksi apa aja yang kita kasih itu kita harus ada recordnya. Jadi supaya nggak lupa. Untuk double penyuntikan itu nggak ada. Kita wajib catat ya. Nah, sekarang kita kasih yang ini. Jadi induknya itu wajib ya dibangunin dulu. Pelan-pelan. Dibangunin dulu supaya waktu disuntik nanti nggak kaget ya. Nah, itu cara nyuntiknya di leher. Nah, itu bengkok tuh jarumnya. Jadi emang harus pas posisinya. Kalau bengkok ya ini. Induk juga agak macem-macem. Bengkok masih bagus Pak? Kalau rawan patah ganti nih. Nah, itu induknya posisi berdiri ya. Takutnya induknya agak agresif ya kan. Kalau induknya kalem sih nggak apa-apa. Biasanya diam aja. Tapi kalau pas induk agresif gini, supaya kita gampang ini tangannya. Posisinya lurusin ya Pak Tut. Nah, itu tadi contohnya kita injek obat cacing, nggak masalah sih. Ini juga kalau langsung diinjek boleh semua. Yang penting dia posisi menyusui ya. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu boleh Mbak? Boleh. Artinya jangan sampai pisah dari anak ya, karena kita udah harus kasih injeksi yang lain gitu. Oke, itu aja. Pak Tut masih nginjek ini. Terus nanti setelah diinjeksi, itu Pak Tut harus nulis tanggal berapa pemberian obat cacingnya di kandang, karena kita tetap butuh yang namanya recording atau pencatatan. Jadi supaya kayaknya inget ya kemarin kok tanggal berapa ya kira-kira. Jadi kita nggak pakai kira-kira ya di kandang, itu wajib karena saya kalau ngecek itu nggak bisa pakai kira-kira. Kayak ini contohnya Pak Tut pakainya Ivermectin Super itu 4 cc untuk ini. Lah kok ini 4 cc Mbak? Nah ya karena untuk yang Ivermectin Super itu dosisnya beda, dia 1 cc untuk 50 kilo berat badan. Beda lagi kalau ini Ivermectinnya yang biasa ya, itu ada lagi yang super kita punya. Waktu itu adanya stoknya itu kita jadinya cuma pakai 4 cc aja. Untuk estimasi berat induknya ini 200 kilo ya. Jadi ini tanggal 4 bulan 1. Jadi tanggal 4 Januari Pak Tut udah nyuntik dia. Jadi
waktu sekarang kita mau nyuntik lagi, oh udah disuntik, yang disuntik itu Ivermectin, jadi udah nggak disuntik lagi ya. Jadi itu penjelasannya kira-kira jelas ya buat teman-teman peternak. Jadi kalau untuk induk bunting kayak ini masih bunting-bunting, masih nunggu beranak, kita nggak suntik obat cacing, tapi biasanya kita kasih yang bubuk seperti ini, campur di pakan nyusu, itu bisa. Karena kan yang udah mau beranak gini, 2 minggu sebelum beranak, atau 3 minggu kita udah kasih pakan nyusu. Jadi kalau yang, terus kalau itu kan udah diinjeksi juga Mbak, iya berarti dia kena double, lebih clear lagi nggak masalah ya. Dan ini biasanya durasinya per 3 bulan sekali. Kalau untuk penggemukan, saya kan baru beli Mbak, untuk penggemukan. Nggak apa-apa, nanti umur 1 bulan setelah beli, kasih obat cacing yang bubuk boleh. Kalau mau nyuntik, karena udah agak besar dikit, kalau mau repot sedikit ya nggak apa-apa, boleh. Tapi berarti boleh pilih salah satu, kalau kita selalu sedia dua-duanya. Kalau itu cacingnya nggak terlalu banyak ya kan parah, biasanya kita pakai dulu ini semua biar nggak repot angkat anak babi satu-satu. Kita pakai yang bubuk. Nah kalau udah selesai kasih yang bubuk, dalam perjalanan kalau ada 1-2 tiba-tiba bentol-bentol merah-merah ya, apa namanya mungkin agak parah, ya udah yang satu itu aja diinjek gitu. Jadi yang lain nggak perlu ya. Jadi itu vlog kita kali ini mengenai obat cacing di Rias Farm untuk yang kita gunakan di sini, terus kita nerapinnya seperti apa di sini. Jadi semoga bermanfaat dan membantu buat kalian para peternak babi di Indonesia pada umumnya. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Bye bye, salam peternak babi.